Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau begitu, siapa yang berkuasa di pemerintahan Israel sekarang? Orang-orang Yahudi Ashkenazi. Nah, orang-orang Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Mizrahi. Tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Sefardi. Kenapa? Ini pemerintahan yang sangat tidak memberikan tempat atau ruang bagi yang lain. Bukan hanya kepada yang non-Yahudi. Yang Yahudi sekalipun kalau bukan Ashkenazi dianggap kelas bawah. Atau sekarang yang lebih populer dinamakan Israel Zionis itu? Iya, betul. Itulah sebabnya kalau Pak Yahudi cermat mencermati media massa, itu kan ada orang Yahudi yang pakai pakaian hitam, kemudian di sini ada cambang yang panjang itu. Ini yang disebut orang-orang Yahudi ortodok, dan kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi Mizrahi, orang-orang Yahudi Sefardi. Mereka ini tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahan Israel yang sangat memberikan kasta-kasta kepada warganya, bahkan kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka tahu ini dari orang-orang Yahudi Ashkenazi. Tahu nggak orang-orang Yahudi Ashkenazi dari mana? Dari Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu. Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ini menarik tadi dari penjelasan jenengan ini tadi. Saya kok kembali lagi dapat dejavu gitu, Raf. Ini kok saya melihat metode yang similar juga di sini gitu. Metode similar yang bagaimana maksudnya? Ini kan kalau dari pihak pemerintah Israel ini kan istilah yang saya ambil mungkin mereka melakukan pengaskenasian gitu loh untuk makam Syekh Abbad ini kan. Iya. Di sini pun ada hal seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya makam di istilahnya kalau Israel diaskenasikan juga seperti itu. Kemudian juga masalah pengkotakan kasta itu juga ada di sini. Muncul seperti itu juga. Wallahu a'lam ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada kemiripan, bisa jadi karena memang itu ada kesamaan historis. Perjalanan historis. Tapi namanya kemiripan itu kan bisa saja terjadi, bisa jadi kebetulan juga. Tapi yang fakta real yang tidak bisa dilupakan banyak orang, apa yang terjadi di Israel sana itu memang ada yang disebut apartheid. Apartheid itu ada yang kelas tinggi, kelas puncak. Kastaan dia, pengelompokan dari. Iya, yang selain itu semua kelas rendah. Dia Ndoronya, Askenazi Ndoronya, yang lain ini budaknya. Iya, saya tahu itu. Yang jelas begitulah. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67 ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi pengaskenazian makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi. Jadi makam Syekh Abbad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashi. Coba tadi, Pak Edi. Ini kan, ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abbad? Nggak ada. Tidak ada, betul. Lihat ini diselus. Raf Ashi. Raf Ashi. Resh Bet Alef Shin Yod. Raf Ashi. Mana ada nama Abbad? Nggak ada. Nggak muncul.
Dan uniknya metodenya tidak ilmiah loh, Raf, dia menentukan itu nih. Ya karena mukasyafah. Iya, Karena apa? Ronsen Kalau bahasa kuburan tadi misalnya kalau di sini ya. apa? Ronsen kuburan. Ronsen kuburan. Oh, istilah baru ya. Saya sebenarnya kurang paham juga itu. Metodenya pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim. Iya. Klaim dari orang-orang Ashkenazi itu Ashkenazi. untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Asy. Rabi Asy lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Ashkenazi. Atau kemungkinan tidak banyak peninggalan buku-buku yang mencatat kisahnya Syekh Abbad tadi mungkin ya. Sebetulnya ada, cuma kita kan tidak terlalu banyak mengetahui. Kalau menurut informasi dari tradisi Lebanon, Syekh Abbad itu memang dari tradisi orang Syiah. Oh. Nah, berarti yang punya datanya itu orang Syiah. Raf, maksud saya kira-kira hal-hal pengaskenasian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif. Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Asy ya. Raf Asy aja. Raf Asy. Ini kabar Mar Raf Asy. Kabar itu kubur. Mar Raf Asy. Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. Iya, lucu itu. Raf Asy. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin Jadi rebutan, ya antara iya. orang Libanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Asy. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Jadi Libanon nama tidak dikasih Syekh nama. Abbad hilang. Oh. Berarti Askenasi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya nih, Raf. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Ashkenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Ashkenazi. Internal mereka. Menciptakan tokoh di sini Menciptakan makamnya tokoh, iya. gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya, memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya, menurut siapa dulu? Menurut orang Muslim kan. orang Muslim. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi apa? Asy. Rabi Asy. Iya. Maksudnya menurut orang Yahudi Ashkenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang pembuktiannya memang susah ya, Ustaz. Betul. Ya Kita memang siap susah dipakai. karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Oh. Siapa yang bisa melawan atau Kekuasaan. bisa mencegah Merebut, bahwa ini adalah makam dari Raf Asy? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini, Raf, mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia mengaskenasikan sejarah supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Jadi sebetulnya Israel itu bukan hanya tidak mendapatkan simpati di kalangan yang Muslim, tapi yang Yahudi sendiri, Yahudi yang asli maksudnya, Yahudi Asli tanah Palestina itu tidak merekomendasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan betul. di